العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadratul muhtaramin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda rasa syukur dan berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus kita niatkan sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan kajian-kajian kita untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita, yaitu sebagaimana yang sudah kita bahas, walaupun tetap kita ulang-ulangi, yang namanya kita manusia tidak ada yang sempurna. Manusia ini panah. Maka dari itu, apapun yang sudah kita bicarakan dan sudah kita pelajari akan terulang kembali untuk lebih memantapkan dalam diri kita, untuk lebih kuat di dalam ingatan kita, sehingga mampu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, belum kita selesai daripada sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa di dalam hadis itu menjelaskan supaya yang pertama kita menunaikan seluruh yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sesudah kita melaksanakan dan menunaikan seluruh kewajiban kita itu, diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi a'badin nas, sepaling abid. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, memberikan gelar kita, mengangkat derajat kita, bagaimanapun daya upaya terhina kita di hadapan saudara kita, orang memandang kita rendah, orang memandang kita tidak punya apa-apa, di hadapan manusia kita tidak punya apa-apa, akan tetapi Allah, kita berpegang teguh kepada Allah yang memberikan kita, Allah yang mengangkat derajat kita. Satu kampung atau satu kelurahan, satu kecamatan tidak ada yang senang kepada kita, tetapi Allah senang dengan kita. Allah angkat derajat kita. Maka seluruh kampung atau seluruh penduduk yang tidak senang tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan a'badun nas, hamba yang benar-benar diakui, hamba yang benar-benar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah muncul di hadapan kita sesama manusia, tidak pernah kita tahu. Maka dari itu dapat kita ambil pelajaran, sejelek-jelek manusia yang sudah manusia, tapi Allah yang angkat derajatnya, maka dia akan naik, dia akan terhormat, dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun derajat, harkat, pangkat, jabatan, kekayaan yang dia miliki, tapi itu hanya pemberian Allah, hanya sebagai olok-olokan, sebagai untuk sementara saja. Tapi di sisi Allah terkadang kita terpuruk. Di sisi Allah, Allah murka dengan kita, dengan harta benda, dengan kekayaan,
dengan harkat, pangkat dan jabatan kita menyombongkan diri. Na'udzubillah, na'udzubillah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu cuma pemberian sementara saja, sebagai olok-olokan. Kelak di akhirat dia akan menemui akibatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada a'badun nas tadi. Kita manusia, bagaimana supaya kita menjadi a'bad, yaitu orang yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan sebab kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu wajibani ma harrama Allah, dan hendaklah kita menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang dilarang, apa-apa yang Allah murka, Allah tidak ridha, seluruhnya itu kita jauhi, seluruhnya itu kita pelihara, terutama barang yang haram, barang yang syubhat, barang yang remang-remang. Tidak tahu kita dari mana asal muasal, sebab-sebabnya, dari mana datangnya, apa campurannya, kita tidak tahu. Nah, apabila kita menjauhi barang-barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan itu, maka tergolong orang itu aurat. Aurat itu artinya warak dalam pandangan ulama sufi, ulama yang tasawuf. Maka ada orang yang digelar warak di atas dunia ini. Warak itu artinya orang yang sangat-sangat memelihara, sangat-sangat menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh apa yang diharamkan benar-benar haram, itu akan diangkat derajatnya oleh Allah sebagai orang yang warak. Terakhir, wajibani warqa bima qasama Allah lak. Ini hadis yang terakhir. Bahasanya, logat bahasanya, antuma iftaradallahu lak takun a'badun nas. Yang kedua, wajibani ma harrama Allah takun awra'an nas. Dan yang terakhir, hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud memberikan gambaran kepada kita, warqa bima qasama Allah takun mu'minan, takun muslim, takun agnan nas. Yang terakhir ini, warqa bima qasama Allah, hendaklah kita ridha bima qasamallahu laka, terhadap barang yang Allah anugerahkan kepadamu. Apa yang sudah diberikan oleh Allah itu memang pemberian Allah. Seandainya pemberian Allah itu kurang, maka kita harus bersabar. Seandainya pemberian Allah itu lebih, itu adalah ujiannya. Kurang dan lebih itu memang tidak bisa berpisah. Ada yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faddala ba'duhum 'ala ba'd. Dilebihkan di antara sebagian daripada kalian dengan sebagian yang lain. Tetapi Allah ridha dengan yang sedikit itu. Allah berikan kita seperti apa yang kita rasakan, dan itu merupakan terbaik bagi kita. Maka kita harus ridha dengan pemberian itu. Ketika kita ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, takun aghnan nas, maka diangkat derajatnya oleh Allah, diberikan gelar aghnan nas. Itu adalah termasuk orang yang paling kaya di atas dunia.
paling kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Kita harus ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan itu adalah satu hal yang sunnatullah. Kita diberikan kurang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah merasa cukup, selalu kurang. Tidak pernah kita puas dengan pemberian Allah. Artinya kita tidak ridha dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Maka terkadang dari sana kita jatuh, dari sana tekad kita sudah berubah. Kita pandang orang lain saja yang diberikan lebih oleh Allah, sementara kita tidak. Ini yang sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kekurangan demi kekurangan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di balik itu. Seandainya Allah lebihkan kita, apa yang kita mau Allah, apa yang kita mau selalu diberikan, maka akan menjadi malapetaka bagi kita. Dengan apa yang sudah diberikan yang sedikit diberikan oleh Allah, tetapi kita ridha, maka insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala akan menjadi aghnan nas, orang yang paling kaya di hadapan manusia dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara itu mudah-mudahan ada pada diri kita, dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apapun pemberian Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa